dia tidak memakai anak kunci kontak, tapi sudah menggunakan smart key system. Apa itu smart key system? Yang pakai remote itu yang kayak PCX bukan sih? Nah, pintar sekali. Selamat datang di konten perdana BBM, Bincang-Bincang Motor. Ya, jadi konten ini adalah konten barunya Laksana. Kita ini bahas berita-berita tentang motor, terutama Honda, atau berita di interlokal, berita lokal, berita nasional. Kenalin dulu dong namanya. Oh, nggak usah kenalan. Saya ini ganteng. Admin medsos tuh pasti terkenal. Tapi biar tahu lah. Nama saya Agus Rianto. Nama saya Yusuf. Oke. Dipanggilnya Mas Ucup. Panggilnya tetap Agus. Aku nggak tahu. Pokoknya yang namanya Yusuf itu pasti dipanggilnya pasti ujung-ujungnya Ucup. Wah, ini iya sih. Karena lebih simpel dan lebih mudah diingat. Tapi aku sebenarnya sebel kalau dipanggil kayak gitu. Udah masalah. Itu kan nama panggilan. Ya, tapi kita ini adalah konten baru karena di pandemi ini kan kita kan nggak bisa bikin konten keluar ya Mas ya. Ya otomatis akhirnya kita bikin konten podcast. Biar apa ya? Kita pun di sini jaga jarak ya pasti ya. Oh, tetap dijaga jarak. Walaupun tidak menggunakan masker tapi protokol tetap berjalan. Ya, kita jaga jarak. Dan di sini konten yang kita perbincangkan di siang hari ini membahas tentang produk Honda terbaru. Sebenarnya ini beritanya udah agak lama, dari Desember. Cuma masih hangat ini Mas menurut saya. Sampai sekarang itu masih tren. Yaitu munculnya Scoopy generasi terbaru. Nah, kita baca langsung beritanya. Ini dilansir dari websitenya Astra Honda. Siap jadi trendsetter, AHM rilis all new Honda Scoopy generasi terbaru. Kelebihan dari fitur Honda Scoopy terbaru. Bisa jelaskan? Oh iya dong. Ini yang terbaru tuh udah pakai starternya ACG. Jadi di starternya tuh halus Mas. Halus banget. Halus. Udah gitu dia sekarang nih ada empat tipe ya, setauku ya. 4 tipe ini ada yang sporty, stylish, prestige sama fashion. Nah, kalau yang fashion tuh sama yang sporty dia masih kunci ini. Masih kunci manual. Saya himbaukan lagi. Di sini Scoopy ada 8 warna yang di situ ada menyakup 4 bentuk ya, 4 fitur, yaitu sporty ada 2, fashion ada 2, prestige ada 2 dan stylish ada 2. Jadi di sini ada 4 warna dan perbedaan antara sporty fashion dan juga stylish prestige adalah terutama yang sangat signifikan. Sporty dan fashion dia masih menggunakan anak kunci kontak. Tapi itu yang tak lihat ini yang ada model baru tuh yang fashion Mas. Tapi tetap tuh bagus loh yang fashion. Jadi fashion sama sporty dia tetap pakai kontak tapi tidak lupa menyematkan remote. Answer back. Tapi remote-nya tuh buat answer back aja. Betul, ya. Jadi kita misalnya di parkiran nih, di parkiran kita bingung posisi kita motor di mana ya? Kita cukup pencet jarak jauh 55 meter nyampe. Pasti motornya ya, motor kita yang bunyi. Nggak mungkin motor semuanya nyala. Wah, nanti hebat bener, satu remote motor semuanya nyala, nggak mungkin. Itu berarti kuncinya udah mati. Ya, ini 55 meter, jangan salah. Remote tersebut 55 meter, jauh ya? Jauh. Lumayan loh. Itu semua motor Honda nggak sih? Semua Honda yang sudah memakai remote. Nah, tapi itu untuk answer saja, answer back. Ya, kita kembali menjelaskan tentang stylish dan prestige. Dia tidak memakai anak kunci kontak, tapi sudah menggunakan smart key system. Apa itu smart key system? Yang pakai remote itu yang kayak PCX bukan sih? Nah, pintar sekali. Jadi pertama Honda yang mengeluarkan di versi Matic yang menggunakan smart key system pertama adalah Honda PCX 150 dan terus ini Vario 150 dan juga kepada Scoopy. Karena banyak sekali para pecinta Honda suka dengan fitur tersebut. Apa sih sebenarnya enaknya kalau pakai kunci? Sebenarnya kan aku kan tuh belum pernah. Motorku Vario, tapi Varionya masih yang lama. Sama, aku juga Vario lama. Tapi belum pakai masih kunci. Masih enak kunci, ya? Masih enak kunci. Jadi kita jelaskan fungsi remote smart key system untuk Honda Scoopy terbaru. Ini yang ada hanya di tipe stylish dan prestige. Nah, perbedaan stylish dan prestige ini pasti dia sudah pakai smart key system. Apa itu artinya smart key system? Adalah smart, pintar, key itu kunci, sistem. Kunci pintar. Iya. Kuncinya pintar. Sistem kunci pintar. Jadi di sini cukup menggunakan smart key system bila mana ingin menyalakan kendaraan motor Honda Scoopy. Ini jarak pendeknya untuk menyalakan kontaknya, jarak pendeknya 2 meter. 2 meter? Iya, tidak boleh lebih dari 2 meter, dia nggak nyambung. Jadi contoh gini,
Ini kita bilang pahitnya aja ya. Pahitnya. Misal gini, aku punya motor Scoopy yang prestis. Saya punya remote, terus saya nyalain 2 meter, terus bisa on kan, saya jalan. Di jalan raya, mungkin lagi apes dan sebagainya, motor dibegal orang atau gimana, kita otomatis kan pasrah. Misalnya dibegal ditodong senjata tajam atau senpi dan sebagainya. Iya. Nah, kita pasrah, padahal remote masih kita kantongin. Itu motor dibawa lari sama si perampok misalkan saja, dibawa lari, tahu-tahu bensinnya habis. Bensinnya habis, otomatis dia bingung kan, pengen buka jok. Dia bisa buka jok ceklak gitu. Tapi setelah dia mau nyalain, tidak akan bisa karena dia tidak Akhirnya punya bingung kan. remote. Aduh, motornya udah dicolong kan, Iya. pas mau buka bensin nggak bisa. Aduh, gimana nih, gimana? Otomatis dia bingung kan. Akhirnya nggak jadi dicolong dong. Paling ujungnya cuma tinggal di jalan raya. Tinggal di jalan diambil sama begal yang lain. Begal lain nggak akan bisa karena inilah fungsinya smart key system. Jadi Tapi kalau bisa dilacak ya? bisa dilacak juga, ini pastinya Honda. Dan kelebihannya kalau smart key system kan tidak kayak motor lain yang punya lubang anak kunci kontak kan biasanya kalau maling dan sebagainya kan mainnya pakai kunci T yang main kasar gitu. Wah, pengalaman ya? Pengalaman? Bukan pengalaman aja. Banyak cerita di teman-teman seperti itu. Oh, berarti temanannya sama maling motor? Iya, konten YouTube. Enggak dong. Ini kita jelaskan bahwa itulah kelebihan dari fitur Honda untuk tipe Scoopy. Tapi jangan salah, tidak semuanya pakai smart key system. Tadi saya jelaskan ada 8. Jadi yang pakai fitur smart key system itu cuma Prestige sama Stylish. Betul. Kalau untuk yang fashion sama sport itu masih belum. Betul. Tapi tetap nggak kalah keren. Tetap walaupun beda harga ya, tapi tetap nggak kalah keren. Ya, kalau misalnya fashionable itu pilih yang fashion atau yang mau milih yang Kalau lebih warna retro. semuanya bagus kok. Kalau warna semuanya bagus. Kalau aku jujurnya tuh senangnya fashion tuh. Aku ngeliat fashion keren. Kalau fashion itu kan warnanya banyak, ya, terus warnanya sangat mencolok. Itu biasanya anak muda yang suka. Tapi kalau yang prestige sama stylish itu warnanya terkenal kalem. Kalem ya? Ya, karena dia peleknya silver. Itu ciri khasnya. Kalau prestige sama stylish itu peleknya silver dan di blok mesin sebelah kiri silver. Nah iya. Saya jelaskan lagi. Untuk prestige dan stylish dia tidak pakai kickstarter. Nggak pakai. Motor Honda kalau sudah pakai smart key system dia tidak akan memakai kickstarter. Itu mungkin mogok nggak? Ya nggak mungkin, harus paham dong. Di situ ada panel fiturnya. Bila mana aki sudah mau mendekati tekor pasti nyala akinya. Jadi berarti aki Anda sudah lemah. Buru-buru saja ke ahas minta ganti aki. Otomatis akinya ya pastinya yang standar Astra Honda. Ini kalau Aki buat sembarangan. orang-orang yang nggak ngerti bahaya. Ya, boleh Akinya tanya udah lah. redup-redup ya, nggak taunya nggak bisa komen di YouTube kita sambil tanya-tanya nanti. Jadi soal kalau misalnya teman-teman ada masalah keluhan motor tuh bisa komen di YouTube kita di channel Laksana Motor. Oke. Tinggal ketik aja apa masalah kalian, nanti bakal kita jawab di konten berikutnya ya. Iya. Di Pokoknya konten kalau ada berikutnya. pertanyaan nanti konten berikutnya kita akan jawab. Oke. Ini ngomong-ngomong Scoopy nih, kan waktu awal-awal Desember kan itu kan masih belum rilis secara resmi ya. Betul. Itu aku tuh di DM tuh banyak yang nanyain, Mas, kapan ada Scoopy? Mas, kapan ada Scoopy? Ya, Kapan karena ada Scoopy? Kalau orang cinta Honda itu sudah pasti mereka sudah mencoba maju lebih depan. Dan nanti dia menggali terus informasi tentang apa sih yang akan datang Honda terbaru. Cuma masalahnya nanya doang, Mas. Nah. Beli enggak? Nanya, Mas, kapan ada Scoopy? Begitu ditanya, nanya doang. Udah Positive rilis, thinking nggak dong. beli. Positive thinking. Tidak semua orang itu mau beli motor seketika saja beli, enggak kan. Semuanya kan butuh proses kan. Lihat-lihat dulu, pelajari dulu tentang vlognya dan sebagainya, pelajari tentang fiturnya, nyimpen uang dulu pastinya kan. Nah, ini saya ingetin nih buat teman-teman nih. Kalian tuh kalau nanya jangan nanya doang. Saya tuh sebagai admin sosmed, ini keresahan saya ya. Ini saya tuh resah loh. Dia nanya doang. Tapi nggak beli. Ya ntar alasannya nabung dulu, apalah, mau bacaan dulu, mau masang togel. Hal seperti itu sudah sangat sering kami alami sebagai sales. Ya tenaga saya habis buat jawabin itu doang, berharap ya Allah. Ya, nggak apa-apa lah. Semoga ada yang beli, semoga ada yang beli. Ya, Tapi nggak beli. kita disekolahkan waktu di training di owner Honda kan, customer service itu ada pelayanan terhadap customer. Tidak semua orang itu bakal beli, tapi semua orang bisa kita anggap calon pembeli. Oke, ini
kita umumkan untuk Scoopy udah resmi rilis. Oke. Jadi teman-teman yang pengen beli Honda Scoopy bisa beli lewat Mas Agus. Nomor WA-nya berapa Mas? Nanti editor tolong masukin ya nomor WA-nya ya. Nomor saya lihat di bawah sini 085225815837. Kalau nggak yakin sama Mas Agus, Yakin dong. Bisa DM. Pasti kenal. Bisa DM akun Kalau Laksana Laksana Motor. Motor pengen tahu Agus atau tanya aja semuanya tahu kok. Insya Allah tahu. Nggak tahu. Nomor WA-nya nggak dicatat doang nggak beli. Iya, pokoknya bisa tanya-tanya. Selagi saya bisa jawab, saya nggak akan pelit berbagi ilmu. Tenang saja. Beli nggak masalah buat kami. Ya, buat saya pribadi maksud saya, sales ya seperti ini. Siapapun orangnya kita anggap adalah calon konsumen. Gitu ya. Gitu. Kalau aku tuh masalahnya kan ini. Beda, balik versinya kan beda. Anda divisi promo, ya? Divisi apa? divisi admin medsos. Admin, Jadi ya, buat admin teman-teman yang medsos. belum tahu, kalau kalian suka DM akun medsosnya Laksana Motor Purwodadi, Laksana Motor Wirosari atau Honda Gubuk, itu adminnya saya. Adminnya saya. Jangan lupa beli motor di sama saya. Ya. Pokoknya karena lebih saya terpercaya. salesnya. Gitu. Gak usah lihat Mas Agus, lihat saya aja. Dia nggak bisa ngitung. Tanya motor Honda, cash maupun kredit, DP berapa, langsung apa, bisa tanya. Tadi sudah saya jawab, nomor HP dan WA saya 085225815837. Oke? Oke, untuk Honda sudah kita sampaikan di sini. Oke, Udah, kita ke berita kedua ya. Wah, untuk keren nih. Honda Scoopy sudah kita sampaikan semuanya, fitur-fiturnya. Nanti kalau pengen panjang lebar bisa kontak WA saya, bisa tanya-tanya. Mas DP berapa, angsuran berapa, cash berapa, cashback dan sebagainya bisa tanya. Ngiklan aja, ntar dulu nih, lihat berita dulu. Ya harus dong. Ya kita di sini kan juga targetnya untuk jualan. Jualan itu kan pastinya satunya utamanya kan iklan dulu. Oke, kita konten kedua tentang apa yang kita bahas tentang di gerobokan pastinya. Oke, ini ada berita dari Honda juga ya, tetap dari websitenya Astra. Ya. Motor Honda menjadi paling direkomendasi oleh masyarakat. Jadi itu sepeda motor Honda kembali terpilih sebagai sepeda motor yang paling direkomendasi oleh pengguna motor di seluruh tanah air. Ya, itu sudah sangat terbukti. Anda bisa lihat kalau Anda jalan di jalan raya, maksud saya berkendara ataupun jalan kaki dan sebagainya, Anda pasti akan lihat motor berlalu lalang itu semuanya bahkan 90% Honda di jalan raya. Ini dapat penghargaan dari Wow Brand Award. Oh, pastinya. Wow ini apa ya? Wow. Wow itu artinya kan berarti sangat mengagumi kan? Jadi Wow Brand ini merupakan penghargaan untuk mengapresiasi produk dan jasa terhadap keberhasilannya meraih indeks brand advocacy ratio. Apa itu ya? Nggak tahu. Intinya produk Honda ini benar tadi dibilang sangat recommended, dalam arti kan sangat direkomendasikan pada yang sudah beli, merekomendasikan pada temannya yang belum punya motor Honda atau yang belum beli motor, pasti ditawarin. Loh, pakai Honda, bro, pasti enak, pasti kan mesin bagus, kualitas terjamin, purna jual oke, spare part terjangkau dan sebagainya. Tapi aku sih nggak kaget ya kalau motor Honda itu jadi motor paling direkomendasi. Jangankan di Indonesia, di Grobogan aja. Saya kalau berangkat kerja itu dari Penawangan. Rumah saya Penawangan. Iya. Itu kalau berangkat itu hampir 100%, 99 lah. Tadi itu saya ngeliatnya bilang motor 90% malah Anda menyatakan lebih ya. Hampir 99%. Itu sudah sangat terbukti kan. Honda apapun, bahkan Honda yang Astrea dulu aja masih berlalang. Aku kalau nggak percaya sih ya kayak gitu. Soalnya Honda itu menurut saya terbaik. Oke. Kalau yang lain karena sih saya sendiri sebagai sales Honda di Laksana Motor, saya punya motor 4 di rumah Honda semuanya. Bahkan saudara, mertua, tetangga semua beli motor ke saya Honda semua. Itulah utamanya ya yang kita jelaskan bahwa Honda itu sangat direkomendasikan, recommended pokoknya. Top Marco top. Kalau saya punya jempol ini 4 saya keluarkan semuanya. Top. Kakinya pakai sepatu, sorry. ya copot dong sepatunya dong. Yang penting sudah saya sampaikan jempol 4 gitu kan. Oke, sekarang kita ke berita selanjutnya. Ada berita apa nih Mas Agus? Berita tentang Nah, ini nih ada berita nih. ditilang SIM juga bisa dicabut ini aturannya. Wow. Seperti di Amerika ya. Emang di Amerika ada jalan? Oh iya, kita lihat sering film kan, ada penyalahguna pengendara, dia punya SIM tapi ugal-ugalan dan sebagainya, itu mainnya tilang langsung ambil SIM-nya.
Kalau mereka berkelanjutan melakukan kesalahan berkali-kali atau berulang-ulang, itu SIM bisa dicabut. Ya, tapi nggak sering nonton film Amerika, kalau aku kan sering. Amerika. Nah, jadi peraturan Aku nonton Upin Ipin. Upin Ipin nggak bakal ngelanggar lalu lintas. Nah, gini, itu menurut saya pribadi bagus sih. Itu efek jera itu akan ditujukan kepada para pengguna kendaraan motor yang sudah punya SIM. Banyak sekali yang punya SIM, tapi mereka udah mungkin SIM-nya nembak, tapi dia nggak tahu tata cara peraturan di jalan raya, marka rambu-rambu nggak dipatuhi, safety riding nggak dipatuhi, itu kan juga mengakibatkan bukan dia sendiri yang nantinya celaka, bisa jadi orang lain ikut celaka. Jadi yang ini yang nyebelin yang nembak ya. Udah nembak nggak ngerti lalu lintas, itu saya paling nggak suka lihat orang pakai motor udah nggak ada lampu rating, nggak ada lampu rem. Ya, banyak kan lampu kota tidak ada, kita dari belakang malam-malam nggak kelihatan. Berarti yang apes tuh yang nembak tuh. SIM-nya dicabut, mau nembak lagi nggak punya duit. Nggak bisa. Intinya tentang pencabutan SIM ini, saya kira seperti di Amerika, kalau dia menyalahi peraturan berulang-ulang, ya efek jerahnya diambil. Ya, tapi ya koplak juga ya udah kena ngelakuin pelanggaran yang masih kayak gitu kan, bukan kapok tapi ya kita kan tagline Honda kan cari berarti aman. Dia sengaja. Berarti dia cari masalah. Dia cari masalah. Berarti dia bukan cari aman, ya kan? Saya aja kalau pakai motor pasti helm rapi, sepatu atau alas kaki itu pasti. Kenapa fungsinya pakai sepatu atau alas kaki itu penting? Anda kalau tidak pakai sepatu alas kaki, tahu-tahu di jalan berbatuan atau lumpur, pas turunkan kaki kena lumpur kan juga sakit kan, atau kena kerikil kan sakit. Itu fungsi dari safety riding helm. Saya jujur, saya ceritakan, saya kecelakaan motor itu sudah 4 kali. 4 kali. Kuetrik. Saya di Tangerang pertama pakai Mega Pro Primus dulu terkenalnya, 2 tahun 2006. Mega Pro yang generasi kedua, Primus itu namanya. Yang dulu ngiklanin kan Primus kan? Primus apa ini? Optimus ini Primus yang itu loh, artis itu loh. Oh, artis. Aku tahunya apa? Primus apa? Ini orang nggak pernah nonton TV nih orang ya. Aku tuh nonton cuma Upin Ipin. Saya pernah kecelakaan, saya bilang parah ya, paling parah itu. Saya paling parah dengan memakai motor Honda tersebut waktu habis nganter temen ke terminal, waktu itu lebaran kurang 2 hari. Saya pulang dari terminal maghrib, saya coba tes kendaraan motor saya Honda, karena motor baru 1,5 bulan, pikir saya kan nih motor baru enak, saya tarik kan. Saya tarik dengan masuk gigi 4 dengan kecepatan 105, tak tambah lagi gigi 5 dengan kecepatan 110, tahu-tahu ada orang balik arah tanpa ngesen, tanpa pakai helm. Nah, ini yang salah siapa? Nah itu tuh. Ini yang saya maksud seperti itu. Udah nggak pakai sen, nggak pakai helm. Ini ciri-ciri orang yang SIM-nya pasti nembak. Nah, ini nggak mungkin. Itu patut. Jadi kalau orang seperti itu SIM-nya dicabut itu patut. Saya untungnya waktu itu pakai helm, kalau bahasa Jawa helm cakil, tapi kalau bahasa trennya helm cakil tuh apa? Full face. Oh, full face. Iya, masa nggak paham sih? Aku tahunya cangkir. No, helm cakil itu full face itu dalam arti menutup komplit sampai ke mulut juga. Nah, untung aku pakai itu dengan kecepatan 110 karena dia tidak pakai sen, tidak pakai helm dan sebagainya. Aku nabrak. Des samping. Itu udah SIM-nya nembak, besok orangnya yang ditembak. Ya karena saya mikirnya gini. Waktu itu pilihan saya kan 0, sekian detik. Kalau saya buang kanan, depan saya itu kontainer. Kalau saya buang kiri, trotoar. Pilih mana? Dengan kecepatan sekian, nggak mampu saya. Cuma jarak tinggal 10 meter. Akhirnya saya rem dikit, nggak mampu, nabrak jeder gitu. Jeder. Aku nabrak jeder. Kayak gitu yang tanggung jawab akhirnya siapa? Kabur dia. Kabur. Sudah salah. Aku jeder gini. Nembak. Aku jeder, aku lompat gini karena kan habis nabrak, otomatis kan lompat. Aku pakai lompat harimau. Cuman tanganku yang kena aspal ini ya nggak kuat waktu itu. Sampai sekarang bunyi. Tangan ini dikatakan patah, nggak patah sih, tapi mundur atau terkilir. Yang saya heran, setetes darah saya tidak ada. Karena tadi saya bilang, saya pakai helm safety riding. Nah itu dia. Saya pakai sepatu, pakai celana levis tebal, pakai safety riding, pakai helm full face tadi. Padahal ini helm sebelah kiri ini goresnya lumayan.
Nah itu tuh, pakai helm aja tuh Betul. masih Goresnya itu rawan banyak kegores loh. ya. Itu goresnya sampai 20 cm sebelah kiri. Gimana nggak pakai helm? Kepala Anda hilang. Kepala Anda akan hilang kalau nggak pakai helm. Anggap aja gini, kan kepala langsung terbentur jedar gitu kan. Coba kalau saya tidak pakai helm. Walau alam, masalah Malik. Wassalam. Ya, jadi alhamdulillah di situ pengalaman saya pribadi. Itu yang pelanggar-pelanggar kayak gitu ya udah SIM-nya Pokoknya nembak. jangan lalaikan atau jangan remehkan tentang safety riding. Itu kalau misalnya disuruh naik sepeda juga sama ugal-ugalan juga. Setelah aku tabrak, aku terguling-guling kurang lebih 10 meter. Aku kira aku waktu itu gelap gulita. Cuman Berarti malam dong ya? maksudnya kan dibilang pingsan ya hampir ya. Aku nggak pingsan, cuman aku sadar tapi rasanya gelap. Aku diangkat sama satpam security yang waktu itu emang tabrakannya di depan pabrik. Aku ditolong sama mereka, dipinggirin, ditaruh di lantai. Aku belum bangun, harus aku Disiram. enggak dong. Enggak disiram. Langsung waktu itu aku sadar. Dikirain kan yang lagi halu kan, lagi mimpi. Aku sadar, aku bangun, aku tanya Pak security-nya, Pak yang saya tabrak kemana? Kabur dia Mas, dia takut. Dia salah. Ya iya salah, kalau kayak gitu udah pasti salah. Lalu kalau sampai itu masuk ke polisi, tuh wajar orang seperti itu kalau sampai SIM-nya dicabut, wajar. Itu malah kayaknya nggak punya SIM. Saya kira emang dia nggak punya SIM. Nggak punya SIM, dia punya motor Udah doang. pakai motor, dia nggak pakai sen, nggak pakai helm, langsung main balik arah. Harusnya kan dia nggak ada spion lagi. Nggak ada spion, nggak ada rating. Itu motor apa sepeda sih? Orang nggak bener itu pokoknya. Ya motor bodong tuh biasanya, Iya, motor mungkin. bodong yang udah nggak ada umurnya tuh. Dia lari waktu itu knalpotnya sampai coplok, saya tabrak. Itu motor udah ini kali, motor jadul-jadul sejadul-jadulnya tuh. Kalau nggak salah, aku masih ingat udah Supra dulu tuh. Supra. Iya. Udah Supra yang lama, kisaran tahun 92-93 itu yang aku tabrak. Nah ini buat pengguna Honda khususnya warga Grobogan itu kayak gitu tuh jangan ditiru. Kita tuh Honda ini tagline hashtag cari aman itu bukan main-main, itu memang bukan buat cari masalah. Nah, ini menyambung tentang SIM dicabut itu kan bila mana kemungkinannya kan kesalahan 2-3 kali. Itu patut dipertimbangkan dan saya pribadi menyetujui dan ikut mengapresiasi tentang SIM tersebut. Ini biasanya yang suka kebut-kebutan, anak-anak nongkrong yang nggak jelas, nggak punya kerjaan. Ini masih planning berarti, masih wacana untuk dari pihak Polres ya? Kayaknya sih. Masih Polda, masih wacana. Ngebut SIM-nya. Tuh kalau kalian mau ngebut nggak apa-apa ngebut. Nanti SIM kalian bukan SIM yang dicabut, nyawa Anda yang dicabut. Nah, itu dua pilihan. Kalau Anda ngebut, Anda kecelakaan, Anda parah, nyawa Anda yang dicabut, ya kan? Atau Anda ugal-ugalan ketangkap polisi, SIM Anda dicabut. Pilih mana? Milih itu aja tadi. Nyawanya yang dicabut, disuruh kebut-kebutan sampai nabrak trotoar. Doa Anda jelek banget. Jadi kita sambung kembali setelah SIM ini, saya kira masih wacana, ini kan? Kayaknya masih wacana ya? Masih wacana. Masih wacana. Belum ada pemberitahuan dari. Nah, buat kalian yang sering ngelanggar nih, hati-hati. Ini Jadi, tuh walaupun wacana tapi saya sendiri kayaknya mendukung. bakal direalisasi. Iya, saya sendiri mendukung. Aduh, Kenapa? Mas, motorku tiba-tiba mogok. Terus? Motorku mogok, kata mertuaku businya rusak. Berarti ngadat pengapiannya? Aduh, aku bingung ya Mas. Pengapiannya ngadat. Pengapian yang ngadat. Ya terus suruh diapain ini? Aku solusinya gimana? Ya solusinya tuh motor waktunya diservis. Tadi Waktunya saya bilang diservis. pokoknya jangan sayang uang Anda untuk perbaiki motor Anda, untuk servis motor Anda. Tapi kata mertuaku nih businya rusak. Oke, kalau soal servis biar kita nyaman sama-sama enaknya, aku punya temen nih. Oh, Aku punya punya temen. temen. Nah, ini mekanik ahas laksana motor Honda yang sangat terbukti handalnya. Aku sendiri Handal? iya dong. Oh, udah pengalaman Udah berapa pengalaman. Aku motor selalu pasrahkan sama dia. tahun? Oh. Saya panggil ya pokoknya. Siapa ini? Mas Boy, bisa datang ke sini? Nah, ini kita kenalkan. Ini Mas Boy. Salam. Mas Boy, ini masalah aku punya masalah. Busiku ini katanya mati. Gimana nih? Pasti pakai busi yang berapa ya Mas? Aduh, aku nggak tahu aku pakai busi apa. Ini wajahnya dia abal-abal. Ini Aku wajahnya nggak tahu abal-abal. ini nih. siapa. Ini masalahnya itu. Ya pasti kan, pasti kendaraannya kan Honda ya. Pasti. Ya pasti kan. Aku pakai Vario. Vario ya. Yang Vario itu yang bagusnya yang pakai ini. Nih. Asli. Apa ini? Asli HM. Oh.
Ini busi yang bisa meredakan motor Oh saya itu dari... pasti bagus sekali, itu kan dari segi tangan udah menarik ya, apalagi dari pembakaran. Dari sistem pembakaran Ini dari apanya yang menarik? Maksudnya gimana? Kok menarik? Warnanya kan putih bersih. Suci? Iya suci kan. Terus yang lain kayak gimana emangnya? Kelebihannya ini kan dari pengapian dari sini itu lebih tebal. Lebih tebal. Jadi apinya lebih gede gitu? Gede ya. Ya kebakar dong motor. Ya enggak dong, semuanya sudah ada limiter tuh ya. Ada batasannya. Ada batasannya. Iya. Oh kirain kalau misalnya apinya gede, udah kayak kompor kan cetek, nyala kompor. Ya enggak. Ini orang bikin pusing nih lama-lama nih. Terus busi ini bisa ngatasin masalah saya nih, jadi mogok gimana? Ya kalau emang tadi keluhannya motornya pengapiannya ngadet ya itu. Nah terus awet gak nih? Lu pasti awet. Aku tuh soalnya males servis mas, servis tuh ngantri, ini aku orang males ngantri aku. Kasih tahu Mas Boy. Aku mendingan tidur daripada ngantri. Nah, kalau nggak mau ngantri kasih tahu ada aplikasi Daripada terbaru. mau ngantri, langsung aja. Masih kan punya HP pasti ya. Android. Aku punya dong. Oh. 2021 nggak punya HP, gimana ceritanya? Mereknya apa mereknya? Hah? Jangan sebut mereknya. Jangan sebut merek ya, nggak boleh. Ya, mending Oke. daftar aja, daftar motor QX. Motor Quake itu Ya, apa? Game motor apa ini? Itu aplikasi khusus, aplikasi khusus di Play Store ada. Di Play Nah, Store. nih kayak aku nih. Biar Mas Boy yang ngejelasin karena konten seperti ini yang lebih pahamkan dia. Ini pun aku download ini juga yang ngasih tahu Mas Boy. Jadi aku nggak perlu ngantri. Jadi kayak gini guys, ini aplikasi motor Quake nih. Nah, itu Ini bukan aplikasi buat main game, tapi ini Bukan. buat booking service ya. cuma Tapi buat booking service doang, apa? Banyak di situ juga katalog Honda loh. Coba jelasin apa aja ya, yang ada fiturnya. di dalam aplikasi ya itu ya. Salah satunya keunggulan utama ada booking service tadi, nggak perlu antri. Nggak Itu perlu yang antri. paling Ya, utama. bisa beli oli, Mm-mm. aparel kayak Jaket, kayak ada gitu. helm, aparel itu maksudnya. Cek skala cek. Skala cek apa ini skala cek? Skala cek itu bisa tentang Oh, ini ada katalog ya, Iya. ada motor, Ada. ada oli, aparel, aksesoris, spare part. Terus Cuma ada mau pilih apa, spare part apa aja di sini ada. Oh, langsung dapat Bukan voucher, Honda. voucher servis 20.000 lur. Nah, Dapat voucher servis 20.000 buat kamu yang kalau udah- tidak pakai voucher kayak gini, servis sama ganti oli berapa biasanya, Mas Boy? Biasanya kalau servis kalau ganti sama ganti oli ya, itu umumnya kalau langsung datang tanpa booking Ya, itu 100. 100. Oh, terus kalau lewat aplikasi ini Diskonnya? Ada diskonnya kan? 20.000 kan? Ada 20.000. 20.000. Lumayan 20.000 bisa buat beli bensin. Buat sarapan sama makan Buat siang. sarapan. Ya Buat kan? sarapan ya. Lebih irit. Jadi motornya sehat, orangnya juga sehat. Nah, ini cerdas. Enggak usah. Efisien. Nggak usah antri. Mantap ya. Pokoknya udah pasti yang paling enak itu bookingnya lewat motor QX ya. Ya, pasti lebih enak. Jadi ini masalahku nih ya. Ya mungkin di situ. Kalau tadi businya mati, ya itu. Oke, buat teman-teman jangan lupa pakai busi yang sesuai standar. Tapi jangan lupa saya jelaskan, kalau mau download ini motor QX, ya jangan lupa kode dealer referensinya untuk Honda, referralnya. Apa? Jadi Kode apa itu? tadi ada kode referral itu kode dealernya. Oh, kode dealer. Iya, jadi kalau servis di sini udah download motor QX, kode referralnya ya laksana DLR929. Ini pun saya ngasih tahu Mas Boy. Ini semuanya dari Ahas yang ngasih tahu. Aku manfaatin juga sangat bagus manfaatnya. Servis kalau nggak pakai motor QX 100.000, pakai ini 80.000. Jadi enak karena ada diskonnya. Ada ya. diskon. Ada diskonnya. Menarik pastinya. Oke Mas Boy, makasih ya. Ini tak bawa dulu ya. Nanti tak pasang Jangan di. lupa bayar lo ya. Ya, awas loh. Iya. Jadi Oh, dia iya, bayar. Heeh. Tak kira kamu hadir di sini buat ngasih solusi yang gratis. Iya, dah, Bu. 2001 kok bisa gratisan ya 2021 gratis mah mau. Berarti ini bayar. Ya, Wah, aduh. pusing Ya nih. udah nggak jadi. Duh, nanti nggak bisa nyala benerannya. Nanti Biarin. terus saya servis Biarin. di aplikasi motor kue Oh aja. ya, harusnya Oke, gitu. di situ. Nanti sekalian aja. Heeh. biar Bisa supaya gratis enak. spare part nggak? Ada, diskon spare part. Oh, diskon spare part. Gratis. Diskon. Aku jadi gratis terus. Nah, nih orang nih. Oke Mas Boy, terima kasih ya. Oke, thank you Mas Boy. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita lanjut. Selamat bertugas kembali, Mas Boy. Oke. Kembali. Oke, sekarang kesimpulan ya. Kalau berkendara itu kita tuh harus cari aman, Mas Agus. Jadi tuh masalahnya yang pengen selamat sampai tujuan tuh cuma bukan kita aja. Bukan kita aja. Tapi orang lain juga pengen Heeh. pengen selamat gitu loh. Mas Boy mau kemana? Waktunya bekerja. Oh mau bekerja? Iya. Mas Boy Wah waktunya selamat bekerja tinggal. kembali. Nanti tak panggil lagi loh. Selamat beraktivitas kembali Mas Boy. Besok kita sambung kembali
bersama konten BBM bincang-bincang bersama. Ini Honda masih record nggak? Motornya. Masih record. Oke. Jadi kita ulangin lagi. Jadi kita tuh berkendara tuh sesuai dengan tagline kita, harus cari aman. Jadi karena tuh yang pengen selamat itu bukan kita aja, tapi orang lain. Kalau kitanya bikin masalah kan kasihan. orang lain juga kasihan. Orang lain kan di jalan raya juga ada yang pelan, ada yang ngebut, itu berbagai macam alasan. Saya bilang ada orang ngebut itu kan ada yang ngebut ugal-ugalan, ada yang ngebut konstan. Ini biasanya anak-anak muda. Nah, kalau yang ngebut ugal-ugalan ini berarti orangnya sudah tidak pakai aturan. Itu tadi wajib kalau SIM-nya dicabut. Nah, itu mah membahayakan orang lain tuh pastinya. Itu kalau malah nggak punya SIM kayaknya deh. Kalau yang ngebut konstan tuh dalam arti ngebut standar 80 70 itu mungkin dia alasannya aku ngejar waktu tapi dia masih ngebutnya konstan. Itu ngejar gebetan. Itu tidak ngejar gebetan. Kan, banyak alasan kan. Alasan kan mungkin di rumah ada apa, alasan keluarga dan sebagainya. Sama lah aku kalau naik motor, kalau aku pengen santai paling dengan speed 50 60. Tapi kalau sedikit aku ngejar waktu 80 90. 80 itu udah termasuk kenceng ya? Iya, kalau aku sih pakai mobil aja biasa 150 Kalau aku 80 tuh kurang bisa ya. Ya karena kamu belum pernah nginjek gas di tol. Itu berapa paling? Itu naik mobil, belum pernah nyopir ya? Oh, pernah nyopir tapi aku belum bisa nyopir mobil. Jadi kalau pernah nyetir, kita dengan speed 100 lebih kan wajar. Tapi kalau motor itu emang ada limiternya. Honda itu emang disengaja dibikin limiter kecepatannya maksimum sekian. Itu tujuannya satu, itu motornya biar awet. Biar awet ya. Pastinya lebih panjang umur lah, tahan lama. Sampai kecepatan aja tuh diatur sama Honda. Saking namanya limiter. Kualitasnya bagus. Jadi gitu ya. Busi sama CDA tadi sudah diatur batasan pengapiannya. Jadi kalau ada sampai orang pengen motornya kencang diganti CDI apa businya yang ganti yang racing biar pengapiannya lebih tinggi. Itu bagi Anda suatu kesalahan, kerugian. Kesalahan justru. Justru kesalahan. Kayak gitu malah bikin nggak awet. Nanti dicabut garansinya. Udah cabut garansi. Kalau ngelanggar cabut SIM. Iya. Motor Anda juga nggak awet. Ya udah gitu. Karena garansi mesin kita kan 5 tahun. 5 tahun dengan notabene semuanya harus spare part AHM resmi asli. Nggak boleh diganti-ganti. Nah, olinya tetap pakai oli AHM, ya kan? Busi AHM, CDI AHM. Jadi kalau semuanya ada anak muda diganti dengan racing dan sebagainya, jangan salahkan Honda AHM bila garansi Anda dicabut. Dan Anda kalau ugal-ugalan di jalan raya pakai motor yang racingan tadi sampai kecelakaan dan sebagainya, SIM Anda dicabut. Nah, itu bukan itu masih baru cuman yang dicabut garansi sama SIM. Kalau yang dicabut nyawa Anda. Cabut nyawa Anda yang dicabut. Nah, pokoknya buat teman-teman. Hati-hati buat pemuda-pemuda Grobogan yang suka kebut-kebutan. Ingat, wacana ini kemungkinan besar bisa dilaksanakan oleh pihak Polda. Rasain Indonesia. Ya. Oke, terima kasih itu ini adalah BBM episode perdana. Jangan lewatkan, jangan lupa ya subscribe channelnya Laksana Motor supaya kalian bisa dan jangan lupa komen. Ada update notifikasi dari konten terbaru kita. Oke, BBM Bincang-Bincang Motor.